Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati tuan rumah acara kita pagi hari ini, Ketua, Sekretaris, Pak Tidar, Pak Edi Rusmawanto, dan seluruh pengurus dan fungsionaris GAPKI Cabang Jambi. Yang kami hormati juga narasumber kita pada pagi hari ini, Kadisbud Provinsi Jambi hadir. Selamat pagi Pak Agus. Kemudian juga ada Pak Dodi Chandra, Kepala BPBD Provinsi Jambi. Juga ada Pak Sadino yang sedang dalam perjalanan, mudah-mudahan bisa bergabung dengan kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Seperti yang disampaikan Pak Edi, Sekretaris GAPKI, sekaligus senior kami ini Pak di BTPN 6. Direktur kami sebagai pembina berhalangan sedang melaksanakan dinas di Provinsi Sumatera Barat di Kebun Sumbar. Sudah 1 minggu yang lalu, dan pada pagi hari ini ditugaskan kepada saya untuk dapat bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Dari pembina, kami sangat mengapresiasi GAPKI Jambi atas terselenggaranya acara ini, dan kami memang melihat ini satu hal yang sangat penting untuk kemudian dilakukan diskusi oleh kita semua dalam rangka seperti kata Pak Edi tadi, untuk tumbuh dan berkembang serta berkelanjutan. Tentu kita tidak cukup hanya menangani hal-hal yang terkait fisiologi, terkait agronomis, terkait agribisnisnya saja, tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana melakukan penguatan dari sisi hukum, gitu ya, aspek hukum yang diperkuat untuk tujuan industri sawit yang berkelanjutan. Saya pikir banyak isu yang sama-sama sudah kita alami ya, jalani. Tadi maaf saya lupa menyapa seluruh pimpinan perusahaan perkebunan seprovinsi Jambi, sekaligus juga anggota GAPKI yang hadir pada pagi hari ini. Saya pikir bahwa Bapak para pimpinan semua, juga Ibu, sudah banyak dalam operasionalnya mengalami hal-hal yang terkait dengan masalah hukum. Mungkin ada faktor legalitas lahan, kemudian ada potensi mungkin overlapping katakanlah antara HGU dengan kawasan, apakah kawasan hutan atau mungkin juga dengan pemegang konsesi seperti HTI dan lain-lain. Juga ada beberapa mungkin kasus kita temui yang tadinya HGU kita clear and clean, kemudian dengan penataan kawasan hutan baru ada irisan dengan kawasan hutan. Nah, tentu ini forum yang sangat terbuka, forum yang sangat baik, kesempatan bagi seluruh pengusaha untuk kemudian dilakukan diskusi dengan para narasumber kita. Apalagi Pak Agus Rijal juga cukup lama menangani dunia kehutanan. Saya pikir juga dengan Pak Sadino bisa nanti memberi insight buat kita semua. Selanjutnya, menyikapi kondisi terakhir, seperti kata Pak Edi tadi, termasuk juga kondisi global. Kalau kita belajar atau kita melihat dari sejarah bahwa setiap ada krisis, apakah itu krisis ekonomi, apakah krisis politik, apakah perang, apakah itu krisis kesehatan, ini secara langsung berpengaruh terhadap harga komoditas. Umumnya harga melonjak naik
setiap ada krisis, kalau kita coba buka perjalanan khususnya di tingkat global, itu selalu mengkerek harga naik ke atas. Walaupun kita semua pasti tidak berharap bahwa krisisnya berkelanjutan, tetapi saatnya sebenarnya ini adalah masa-masa untuk take profit bagi para pengusaha yang terkait komoditi, termasuk perusahaan perkebunan kelapa sawit. Tetapi hari ini terjadi distorsi yang harusnya kita mengambil manfaat yang besar, tetapi ada beberapa implikasi yang kemudian menimpa para pelaku industri kelapa sawit. Dan juga kita melihat ada implikasi hukumnya juga, baik itu dari sisi pengusahanya maupun dari sisi regulator gitu. Nah, kita atau saya melihat ini memang katakanlah kita tidak terlalu berpengalaman untuk menghadapi situasi ini gitu. Untuk menghadapi situasi ini, dan penanganannya juga antara negara kita dan negara tetangga itu juga sedikit berbeda gitu. Kita sempat ada DMO, kemudian ada penghentian malah Pak Tidar ya, sempat dihentikan ekspor, kemudian dibuka kembali, dan sampai hari ini saya pikir teman-teman para pengusaha semua masih belum bisa melepaskan diri dari masalah, termasuk BTP6, minimal dari kemampuan simpan storage kita juga sudah semakin tertekan gitu ya, dan volume yang untuk diekspor juga belum begitu signifikan, dan ini berdampak juga kepada tarif atau harga beli TBS di tingkat petani. Nah, kita memahami atau saya memahami bahwa kebijakan DMO untuk menjamin keberlangsungan atau ketersediaan katakanlah minyak goreng gitu di dalam negeri banyak sekali bermanfaat ya, di samping juga untuk pemenuhan kebutuhan pokok juga menekan inflasi. Saya pikir ini niat yang bagus dari pemerintah, tetapi di sisi lain ini memberi dampak juga kepada perusahaan perkebunan, kepada petani, dan kepada negara sendiri. Tentu pendapatan dari devisa juga saya pikir ini mengalami satu penurunan di pendapatan negara. Nah, saya melihat, pembina juga melihat bahwa dan kami optimis Gapki cabang Jambi maupun pusat ke depan bisa memainkan perannya sebagai mitra untuk seluruh stakeholdernya, tidak tertutup juga sebagai konsultan bagi regulator, bagi negara, bagi pemerintah, untuk memberi katakanlah masukan-masukan terbaik, sehingga belajar dari kondisi hari ini, keputusan terbaik ke depan yang harapan kita menjadi lebih produktif dengan manfaat terbesar dan mudarat yang sekecil-kecilnya. Kami yakin Gapki mampu memainkan perannya ke depan untuk lebih baik lagi untuk memajukan industri perkebunan perkelapa sawitan di Provinsi Jambi dan di Indonesia. Saya pikir itu dari pembina, sekaligus pada kesempatan ini FGD ini kita buka pagi ini dengan resmi, dan mohon maaf, terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Eka Nugraha. Acara selanjutnya foto bersama. Kepada Bapak kami mohon agar dapat berdiri di depan.